Halo, berjumpa lagi di dalam video tutorial Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar mengenai sebuah rumus yang akan digunakan untuk mencari data di sebuah tabel. Ya. Nah, rumus itu namanya adalah VLOOKUP. Ya, jadi, nanti arti dari VLOOKUP adalah mencari data di sebuah tabel berdasarkan kolom, ya, berdasarkan kolom. Jadi yang berdasarkan kolom dicari, ya. V itu vertikal, jadi vertikal artinya dia tegak lurus. Berarti kalau di tampilan Microsoft Excel, kalau tegak lurus adalah kolom. Jadi VLOOKUP itu digunakan untuk mencari data di sebuah tabel berdasarkan kolomnya, ya. Ini kolom, makanya di sini kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, ini hanya membantu kita untuk mengetahui bahwa kalau kolom satu, ya, kolom satu itu untuk mencari data nomor absen dalam hal ini, ya. Kolom 2 itu untuk mencari berisi data-data mengenai NIS. Kolom 3 berisi data mengenai NISN. Kolom 4 berisi data mengenai nama siswa. Kolom 5 berisi data mengenai jenis kelamin, misalnya, ya. Nah, jadi nanti uh, kita mencari data uh, siswa di dalam sebuah tabel, ya. Tabelnya itu dimulai dari A6, ya, mulai dari sini A6. Kalian lihat A6 sampai dia range-nya, daerahnya itu sampai ke E35. Jadi range data, yaitu range dari sebuah tabel, ya, itu adalah dari A6 sampai E35. Nah, ini luasnya, luas dari tabelnya, ya. Dia menggunakan sel dari sel A6 sampai sel E35. Nah, inilah terdapat data mengenai siswa kelas 6A misalnya. Ini hanya contoh, ya. Nah, dari sini nanti kita akan mencari data, ya. Jadi nanti datanya keluar hanya kita mengetikkan nomor absen. Misalnya contoh, kita hanya mengetik nomor absen, nanti muncul di sini tabel pencarian data siswa, kita ketik nomor absennya. Satu, nanti muncul nama siswa secara otomatis. Nama siswanya keluar secara otomatis, begitu juga NIS, NISN, dan jenis kelamin. Jadi nama siswa, NIS, NISN, jenis kelamin tidak diketik. Ya, tidak diketik. Nah, dia keluar, muncul hanya ketika kita mengetik nomor absen siswa tersebut. Ya. Nah, kita mulai. Sebuah rumus VLOOKUP itu terdiri dari 4 bagian. Ya, besarkan dulu sebentar. Terdiri dari 4 bagian. Ya. Yang pertama, bagian pertama itu disebut nilai yang akan dicari. Nah, nilai yang akan dicari, contohnya yang di video tutorial ini adalah nomor absennya di sini. Ya, berarti nilai yang akan dicari itu ada di sel H8. H8. Ingat, ya, kita tidak mengetik nomor absennya di rumus. Kita tidak ketik nomor absennya di rumus, tapi ketik alamat selnya. Ya, jadi nilai yang akan dicari adalah nomor absennya, yaitu ada di sel H8. Ya. Yang kedua, terdiri dari yang pertama tadi nilai yang akan dicari, yang kedua, bagian kedua dari rumus VLOOKUP adalah tabel yang berisi data. Yang tadi Bapak sudah tunjukkan, yaitu luas datanya, yaitu luas tabelnya, range datanya. Nama lain dari luas tabel adalah range datanya. Mulai dari A6 sampai kepada E35. Ya, jadi seluruh tabel ini yang berisi nama siswa itu disorot. Nah, inilah, ya, nanti kita sorot. Itu yang bagian kedua. Bagian ketiga dari rumus VLOOKUP itu adalah nomor indeks kolomnya.
Jadi mau dicari yang mana? Kalau nama siswa, nomor indeks kolomnya adalah 4. Ya, nama siswa. Kalau nomor NISN, NISN ya, itu nomor indeks kolomnya adalah 2. NIS, maaf. Nomor NIS, ya, nomor indeks kolomnya adalah 2. Kalau nomor NISN, nomor indeksnya adalah 3. Dan untuk jenis kelamin, nomor indeks kolomnya adalah 5. Nah, inilah fungsinya. Ya, waktu kalian membuat rumus, ini angka-angka ini boleh diletakkan di paling atas, di atas nama kolomnya. Ya, setelah selesai ya dihapus saja ini. Ya. Nah, yang keempat, pilihan false atau true. Bagian keempat dari rumus VLOOKUP adalah pilihan false atau true. Biasanya orang menggunakan pilihannya false. False artinya mendekati, pilihan yang mendekati. True artinya pilihan yang tepat. Nah, jadi nanti kita pakai false. Jadi kita ketik sedikit saja, mungkin nanti ya kalau waktu kita mencari misalnya daftar nilai siswa, kita ketik tulisannya huruf besar semua, ini cari berdasarkan nama siswa. Apakah dia ketik nama siswa semua besar, atau semuanya huruf kecil, atau huruf pertamanya saja besar, itu nanti tetap keluar. Kalau kita menggunakan pilihan false, kalau kita menggunakan pilihan true, apa yang tertera, yang terketik di tabel pencariannya, maksudnya tabel datanya, bukan tabel pencarian, tabel datanya. Kalau di sini ketiknya hanya huruf besar awalnya, ya, huruf awalnya yang huruf besar hanya huruf awal. Tapi di sini kita ketik misalnya huruf kecil semua, maka nanti di sini tidak muncul. Nah, itu true. Ya, jadi untuk pilihan yang keempat kita pilih false saja. Ya, mendekati. Jadi kita tidak usah seperti ini. Contohnya harus persis sama seperti ini. Ya, boleh huruf kecil semua, dia tetap muncul data-data dari siswanya. Ya, nanti kita praktekkan. Ya, seterusnya kita akan mulai saja. Kita akan mencari nama siswa, NIS, nomor NISN, dan jenis kelamin dari seorang siswa berdasarkan nomor absennya. Jadi nanti biasanya tabel pencarian ini tidak digabung dengan tidak ada di dalam satu worksheet yang sama dengan worksheet yang ada tabel datanya. Tidak, dia biasanya di worksheet yang lain, ya, dia biasanya ada di worksheet yang lain. Tapi untuk latihan ini kita jadikan satu saja biar kalian bisa mengerti ya dasar-dasarnya. Oke, nah kita mulai. Kita akan cari nama siswa, ya, nama siswa berdasarkan apa yang kita ketik di sini. Ya, jadi nanti nama siswanya muncul berdasarkan apa yang kita ketik di sini. Ya, jadi nanti rumusnya dimasukkan di sini, di nama siswa, di NIS, NISN, dan jenis kelamin. Bukan di nomor absennya, karena yang mau kita cari adalah nama siswa, NIS, NISN, dan jenis kelamin. Jadi satu persatu. Ya, tapi kita kerjakan satu, nanti kita copy ke bawah, biar cepat. Ya, oke. Nah, kita akan mulai untuk nama siswanya. Rumus selalu di Microsoft Excel diawali dengan tanda sama dengan, lalu nama rumusnya VLOOKUP, lalu setelah nama rumus buka kurung. Nah, lihat sekarang nilai yang akan dicari, ya, apa yang akan dicari, nilai atau apa yang akan dicari. Nah, kita ketikkan, kita mau mencari nama siswa, NIS dan NISN, dan jenis kelamin berdasarkan nomor absen, berarti ini yang akan dicari, yaitu nomor absennya. Setelah kita ketik nomor absen, Microsoft Word dengan menggunakan VLOOKUP akan mencari nomor absen yang kita ketik, itu nanti dia tampilkan nama siswanya. Oke, nah lalu kita akan klik selnya, yaitu sel H8. Boleh diketik H8 seperti ini, boleh juga langsung diklik biar aman. Ya, itu bagian pertama, yaitu nilai yang akan dicari, yaitu di sini. Apa yang kita ketikkan di sini akan dicari oleh rumus VLOOKUP.
Lalu setelah itu pisahkan dengan tanda titik koma. Lalu yang kedua, tabel yang berisi data, yaitu range datanya, mulai dari A6 sampai E35. Ya, kita blok semua. Klik, tahan, geser sampai ke bawah. Ya, A6 ya, sampai E35. Nah, sebenarnya bisa saja mulai dari sini mulai dari A8 sampai E35, tapi tidak apa-apa, kita masukkan saja ini. Ya, A6 sampai E35. Lalu pisahkan lagi dengan bagian ketiga nanti dengan tanda titik koma. Sekarang yang ketiga adalah nomor indeks kolom. Nah, nama siswa indeks kolomnya adalah 4. Ya, nama siswa indeks kolomnya adalah 4. Ya, nomor 4 ini yang tanda merah ini ya. Nama siswa dia mempunyai indeks kolom 4. Dihitung dari kiri, 1 untuk kolom nomor, 2 untuk kolom NIS, 3 untuk kolom NISN, 4 untuk kolom nama siswa, 5 untuk kolom jenis kelamin. Nah, itulah nomor-nomor indeks kolomnya ya. Ketik saja angka 4. Lalu dipisahkan dengan yang bagian terakhir dengan tanda titik koma. Lihat ya, true atau false ya. False itu exact match, true approximate match ya. Nah, jadi kita pakai false ya, kita pilih atau kita ketik saja bisa false. Boleh huruf kecil semua, boleh huruf besar, huruf awalnya besar boleh, yang lain kecil, atau huruf besar semua, tidak jadi masalah. Setelah itu tutup kurung ya, lalu tekan tombol enter. Nah, kenapa keluar NA, Pak? Nah, NA ini kalian perlu tahu, ini tidak salah, ini bukan error ya, tapi ini memberitahu kepada kita bahwa nama siswa dengan nomor absen yang kosong seperti ini ya, bukan nomor 0 ya, dengan nomor absen yang kosong seperti ini tidak ada nama siswanya, makanya dia keluarkan kata N garis miring A. N garis miring A itu singkatan dari not available. NA itu singkatan dari not available. Itu artinya tidak tersedia. Data tidak tersedia. Ya. Jadi kalau keluar seperti ini, NA itu artinya data tidak tersedia. Ya. Jadi ini bukan error. NA itu bukan error. Kalian lupa ketik nomor absennya. Ya. Dia memberitahu kita bahwa nama siswa dengan nomor absen yang kosong seperti ini, yang tidak ada angka, itu tidak ada ya nama siswanya. Oke. Nah, sekarang kita akan copy saja biar cepat. Kita klik kanan. Ya, kita klik kanan pada ini, lalu copy. Ya, klik kanan sel ini, copy. Lalu klik sel yang di bawahnya, tahan, geser sampai sel yang terakhir. Lalu klik kanan lagi, ingat kita pilih yang FX, yaitu formulas. Case optionnya kita pilih yang FX ini, formulas. Ya, setelah itu tetap tidak ada. Oke, nah ini artinya kita perlu masukkan. Kalau NA ini kita perlu masukkan nomor absennya. Misalnya nomor absen 1. Dia muncul nama untuk siswa yang pertama. Ya, tetapi kenapa Pak ini tidak muncul NIS, NISN, dan jenis kelamin? Nah, kita periksa. Tetap kita periksa. Coba periksa rumusnya. Rumusnya, coba Bapak besarkan saja ya. Besarkan saja. Rumusnya adalah, lihat F2. Ya, perhatikan baik-baik. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, nama rumusnya betul. Lalu, nilai yang akan dicari, H berapa tadi? H8. Nilai yang akan dicari H8, ini H9. Salah, berarti perbaiki. Nah, lalu, ininya, yang kedua, bagian keduanya, tabel yang berisi data atau range datanya. Dari berapa tadi? Dari A
6. Ini ada 7, sudah salah. Klik, lalu diperbaiki sampai E35 kan? Ini E35, dia E36. Salah. Oke. Nah, lalu ya, sekarang yang bagian ketiga, nomor indeks kolom. Nomor indeks kolomnya adalah untuk NIS ya. Sekarang bukan nama siswa lagi. NIS nomor indeks kolomnya 2. Ini 4. Kita harus ubah. Lalu false-nya sama saja. Nah, sudah selesai ya. Jadi tabel nilai yang akan dicari ada di H8. Ya, yang ini apa yang kita ketikkan di sel H8 itu akan dicari. Nanti dimunculkan nama siswa, NIS, NISN, dan jenis kelamin. Yang kedua, bagian kedua yaitu tabel yang berisi data atau range data. Mulai dari A6 sampai E35. Nah, betul. A6 sampai E35. Sedangkan yang bagian ketiga, nomor indeks kolom untuk NIS, untuk mencari NIS. Ya, kolom NIS itu ada di kolom 2. Ya, yang ini. 2 kita pilih. Lalu false. Coba tekan enter. Dia 8330, betul? Nomor absen pertama, nama siswa pertama, NIS-nya 8330, betul? Nah, demikian juga ini diperbaiki. F2 kita perbaiki. Ya, yang mau dicari itu, yang nilai yang akan dicari bagian pertama adalah H8. Kita hapus H8. Ini H10, salah, dihapus. Lalu range-nya ada di A6 sampai E35. Ini A8, salah. A6 sampai E35. Lalu mau cari NISN. NISN, kolom NISN itu ada di kolom 3. Ini 4, salah, kita ubah. Lalu false, enter. Betulkah nomor NISN dari siswa dengan nomor absen 1000952215552? Betul. Lalu misalnya jenis kelamin, kita perbaiki lagi. Sama, yang akan dicari itu adalah apa yang kita ketik di H8. Ini H11, salah. H8. Lalu carinya di mana? Carinya di tabel yang dimulai dari sel A6 sampai sel E35. Ini selnya A9, salah. A6 sampai E35. Ini 38, salah. 35. Lalu jenis kelamin ada di kolom 5. Ya, jenis kelamin K. JK ini jenis kelamin. Ya, kita ubah. Pilih. Enter. Nah, P. Oke, nah selesai. Kita coba ya, misalnya kita hapus, kita 0, contohnya nomor absen 0, pasti tidak ada, tapi nanti dia muncul, harus muncul kata-kata ini NA di setiap sel ini, karena nomor absen 0 itu tidak ada ya. Lalu kita coba, kita tes rumus kita, nomor absen 29 juga NA, karena nomor absen 29 tidak ada, not available, data tidak tersedia. Coba nomor absen 28, apakah betul? Betul. 8428, betul ya, kecuali kalau kamu salah masukkan data ya di sini ya. Ini semuanya pasti benar sesuai dengan data yang ada di tabel, kecuali kamu salah masukkan data ya. Jadi waktu input data itu harus benar, karena ini tabel pencarian hanya menampilkan apa yang ada di tabel data. Jadi ada dua tabel, ini disebut tabel data, ini disebut tabel pencarian, karena dia mencari data di tabel data ya. Dia mencari data siswa di tabel data siswa. Ini tabel data, sekali lagi. Ini tabel ya, ini tabel pencarian data. Tabel datanya, jadi semua data mengenai siswa itu ada di tabel data, contohnya ya.
dan tabel pencarian siswa itu hanya menampilkan ya data siswa yang ada di tabel data. Jadi kalau kalian salah input atau mengetik di data siswa di tabel data, maka nanti yang ditampilkan di tabel pencarian data pasti salah. Dia hanya merefleksikan, hanya menampilkan data. Oke, nah ini untuk tabel pencarian data. Coba contoh yang kedua, sekali lagi, kita akan cari nilai predikat lulus tidak lulus dari tabel sebelumnya, yaitu di tabel if. Ya, kita akan cari, nanti muncul nilai predikat lulus tidak lulus ini secara otomatis. Ketika kita cukup hanya tulis satu nama siswa. Ya, kita cukup tulis hanya satu nama siswa. Ya, nanti dia otomatis muncul nilainya, predikatnya, dan apakah dia lulus atau tidak lulus. Ya, tentu ini lulus atau tidak lulus itu sudah pakai rumus if. Nah, jadi di sini kalian lihat ini gabungan rumus if, ya, nested rumus if dan rumus VLOOKUP digunakan bersama-sama, ya. Jadi bisa. Oke. Nah, kita mulai. Jadi nanti nilai yang akan kita cari itu ada di sel Q8. Ya, Q8. Nah, yang pertama, bagian pertama dari rumus VLOOKUP adalah nilai yang akan dicari, yaitu Q8. Ya, di sini Q8. Oke, kita mulai dengan mencari nilai dari siswa. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu yang bagian pertama adalah nilai yang akan dicari, ya, yaitu kita akan ketik nama siswa, kita akan cari nama siswa di sel Q8. Klik sel Q8, pisahkan dengan bagian kedua, yaitu tabel datanya. Tabel datanya dari mana? Dari K8 sampai N13. Kita blok saja K8 sampai N13. Ya, ini range datanya. Ada di tabel data daftar nilai siswa. Dimulai dari sel K8 sampai N13. Lalu pisahkan dengan bagian ketiga. Ya, kita akan mencari nilai. Ya, nilai ada di indeks nomor 2. Kolom nilai ada di indeks nomor 2. Ya, kolom nilai ada di indeks 2, ketik angka 2. Karena kita mau cari nilai. Lalu yang terakhir adalah false. Pakai false saja. Ya, lalu tutup kurung, enter. Sama seperti tadi, karena di sini belum ada namanya. Ya, belum ada namanya, jadi dia keluar kata-kata NA. NA singkatan dari not available. Data tidak tersedia. Kita ketik misalnya satu nama. Lihat ya, Bapak tidak pakai huruf besar. B-nya tidak pakai huruf besar, Bapak pakai. Dia tetap keluar. Bapak pakai huruf besar semua, dia tetap menampilkan nilai. Oke. Lalu kita mau cari sekarang misalnya predikat. Untuk siswa yang pertama. Nilainya 80, predikatnya apa? Oke, sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, ingat ya, rumus kalau di Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan, diikuti dengan nama rumusnya dan tanda buka kurung. Kalau VLOOKUP itu pertama kali, bagian pertama adalah lookup value. Ya, kita mau cari apa? Apa sih yang mau kita cari? Yaitu predikatnya berdasarkan nama siswa di sini. Ya, berdasarkan nama siswanya, kita klik. Ya, nama siswa yang pertama ini predikatnya apa? Jadi yang mau dicari adalah nama siswa pertama. Ada di sel Q8. Nah, oke, kita tidak usah pakai ini, kita copy saja. Nah, kita copy saja. Lalu kita copy saja, maaf. Kita klik kanan, copy, klik sel di bawahnya, lalu tahan, geser sampai sel terakhir. Lalu klik kanan,
copy formulas. Nah, tentu seperti tadi, dia keluar NA. Ya, NA, kita lihat apa yang terjadi. Dia di Q9 nilai yang akan dicari. Lookup value-nya di Q9. Padahal kita mencari datanya ada di Q8. Ya, Q8. Oke. Kita ubah 9 menjadi 8. Karena nama yang siswa yang akan dicari ada di sel Q8. Lalu itunya range datanya, tabel datanya itu dari mana? Dari K8 sampai N13. N13 ya. Ini K9 salah. K8 sampai N13. Ini 14 salah. 13. Lalu untuk predikat dia ada di indeks kolom nomor 3. Ini nomor 2. Apa? Lalu false tutup sama enter. Oke, C betul. Lalu ya C predikatnya. Lalu yang ke lulus tidak lulus ya sama, ini harusnya Q8 karena datanya ada di sel Q8. Tabelnya mulai dari K8 sampai N13. K10 sudah salah. 8 sampai N13. Lalu lulus tidak lulus itu ada di indeks kolom ya. Lalu lulus tidak lulus ada di indeks kolom nomor 4. Lalu false. Nah, perhatikan ya tadi ya. Bapak ketik 3, dia range-nya sampai di sini. Ini pasti nanti salah. Ya, Bapak tekan enter. Dia NA. Karena kenapa? Range-nya itu ada di Bapak buat tadi, sorry. Ya, Bapak buat tadi di N8, salah. Tadi N3 ya, Bapak ya. Oke, N8, sorry. Dia seperti ini tadi. Ya, K3 sampai N8 salah. Dia harusnya K8 sampai N13. Dan lulus tidak lulus ada di kolom nomor, indeks kolomnya adalah nomor 4. Benar. Lalu misalnya Bapak masukkan nama misalnya Budi. Ada enggak? Enggak ada nama Budi. Ya. Ini masih enak ya. Karena siswanya cuma 5. Bayangkan kalau siswanya sampai ke bawah. Kalian cari terus. Capek. Ya. Jadi kalau rumusnya sudah benar, nama Budi itu memang tidak ada. Ini pasti ketahuan. Coba kalau misalnya nama Budi itu ada di bawah. Terutama absen untuk kelas 6. Dia tidak berdasarkan abjad. Ya. Tidak berdasarkan alfabet. Nah, tabel pencarian seperti ini sangat berguna. Ya, tinggal nomor absennya saja berapa ya, atau bisa dipakai ini dibalik tadi ya, nomor absennya jadi nilai yang akan dicari, nama siswanya menjadi nilai yang akan dicari, nomor absennya nanti di bawah sini. Ini bisa dibalik saja sebenarnya ya, tidak masalah. Oke, misalnya lagi Bapak ketik siswa yang kedua ya, betul. Coba siswa yang terakhir. Ya, betul. Ya, jadi dites. Kalau sudah berhasil, rumusnya itu dicoba. Dicoba-coba ya. Coba lagi misalnya tidak ada data, tidak ada nama siswa, kosong nama siswanya. Pasti tidak tersedia karena nama siswa dengan kosong seperti ini nilainya tidak tersedia, predikatnya tidak tersedia, lulus atau tidak lulusnya tidak tersedia. Maksudnya datanya tidak ada. Ya, tidak ada nama siswa yang kosong seperti ini. Oke, nah demikian untuk video tutorial mengenai rumus VLOOKUP untuk mencari data di sebuah tabel data ya, berdasarkan kolom ya, kolomnya ini ya, indeks kolom, berdasarkan indeks kolom ya, indeks kolom 1, 2, 3, 4, 5. Jadi VLOOKUP adalah rumus yang ada di Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data berdasarkan indeks, nomor indeks kolom ya.
Jadi setiap kolom di dalam Microsoft Excel itu tetap namanya diwakili oleh huruf. Tapi untuk rumus VLOOKUP dia menggunakan nomor indeks ya untuk bisa mencari data. Ya, khusus untuk rumus VLOOKUP dia menggunakan nomor indeks untuk tujuan mencari data. Tetapi secara keseluruhan nama kolom di Microsoft Excel tetap diwakili dengan huruf, bukan angka. Jangan dikacaukan, jangan bingung ya. Hanya dia menggunakan nomor indeks ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari data berdasarkan kolom atau nomor indeks dari kolom tersebut. Oke, demikian video tutorial untuk rumus VLOOKUP. Silakan dipelajari, ya, silakan dicoba latihannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.